Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Materi ini adalah masih bagian dari transformasi Laplace, dan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi step. Semua referensi yang saya pakai menggunakan buku Advanced Engineering Mathematics karangan Kreyszig edisi 10 tahun 2011. Nah, sekarang kita tahu dulu apa itu fungsi step. Fungsi steps atau disimbolkan dengan UT-A disebut juga dengan fungsi tangga satuan. Kenapa? Karena bentuknya seperti tangga. Jadi di situ ketika kita melihat tangga akan terlihat ada perubahan mendadak pada suatu posisi, entah itu naik atau itu turun. Kita lihat grafik yang pertama yang ada di sebelah kiri. Di sini kita lihat bahwa saat T kurang dari 0, nilai UT-nya ini adalah 0. Tapi saat T mulai T sama dengan 0 dan lebih besar dari 0, ini UT-nya berubah menjadi 1. Berarti ada perubahan secara mendadak di sini dari state 0 saat periode waktu tertentu dan mulai start point tertentu dia berubah menjadi besarannya yaitu 1 di sini. Ada loncatan sebesar 1 pada saat T sama dengan 0. Kita lihat kasus yang kedua yang ada di sebelah kanan. Di sini UT mengalami pergeseran ke kanan sejauh A. Jadi kita sebut fungsinya menjadi UT minus A. Ya, UT minus A ini pada saat T kurang dari 0 itu nilainya 0. Tetapi saat mulai T sama dengan A, UT min A-nya adalah 1, atau dia mengalami loncatan sebesar 1 mulai dari T sama dengan A. Dan kalau kita gambarkan fungsinya atau Y-nya, di sini adalah kebetulan loncatannya 1. Jadi kita bisa tulis 1 kalikan UT minus A. Nah, fungsi ini kita bisa definisikan untuk berbagai kondisi. Karena kita harus menggambarkan sebuah fungsi yang mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kalau saya sebutkan Y-nya adalah 1 menjadi tidak tepat. Karena ternyata pada saat T kurang dari A nilainya nggak 1 tetapi 0. Jadi fungsi ini menjadi lebih tepat untuk mendefinisikan gambar yang ada di sebelah kanan. Karena bisa didefinisikan untuk setiap kondisi waktu. Jadi mulai dari kurang dari A, UT min A-nya 0. Jadi nilai Y-nya adalah 1 kali 0 adalah 0. Dan saat T lebih besar dari A, UT min A-nya 1. Jadi 1 kali 1 menjadi 1. Y-nya adalah 1. Ya, jadi kita harus mampu untuk bisa menggambarkan sebuah fungsi dengan menggunakan persamaan yang tepat, dan fungsi tangga satuan dalam hal ini akan membantu kita untuk mendefinisikan fungsi-fungsi yang tidak kontinu. Jadi apakah fungsi kita belajar fungsi step? Apa gunanya? Nah, fungsi step akan kita pakai di dalam menyelesaikan ODE atau PDB. Nanti kita akan belajar bagaimana bentuk Laplace dari fungsi step ini. Nah, selain itu, fungsi step ini juga berguna untuk menggambarkan input proses yang tidak kontinu atau hanya terjadi pada waktu tertentu. Tadi sudah digambarkan dari grafik yang di sana. Aplikasinya seperti apa sih di real proses? Contohnya, misalnya saya mempunyai sebuah tangki pencampuran. Ada input 2, ada valve 1, valve 2, dan ada keluarannya. Pada saat waktu tertentu, itu hanya satu valve yang mengalir, sehingga pada saat itu suhu proses itu suhu ruangan. Tetapi saat 10 menit, valve kedua mulai saya buka secara mendadak. Apa yang terjadi? Karena valve 2 ini panas, maka akan terjadi perubahan suhu proses di sistem dan keluarannya. Nah, kemudian saat waktunya 20 menit, saya mematikan valve 2. Sehingga output dari proses pun akan terganggu atau berubah. Itu adalah salah satu contoh aplikasi dari fungsi step. Di dalam proses, di dalam pabrik, maka akan banyak terjadi gangguan-gangguan di sistem. Bagaimana cara kita mengontrol sistem?
kita bisa menggunakan fungsi step ini, baik step up atau kita naikkan nilainya, atau step down, kita turunkan nilainya. Itu adalah cerita bagaimana aplikasi dari fungsi step. Nah, mari kita lihat lanjutannya bagaimana fungsi step ini. Nah, di dalam grafik ini kita melihat ada satu proses yang tidak kontinu. Nilainya K, nilainya fungsi itu adalah K saat T-nya adalah 1 sampai 4. Tapi kemudian nilainya menjadi minus K saat T-nya adalah antara 4 sampai 6. Bagaimana kita menggambarkan proses itu? Kita tidak tepat jika mengatakan Y adalah K atau Y sama dengan minus K, karena tidak akan menggambarkan keseluruhan proses. Jadi kita memerlukan fungsi step. Nah, bagaimana kita menuliskan fungsi itu? Kita lihat di sini ada pergeseran sejauh 1. Jadi pada saat di sini ini nilainya adalah UT minus 1. Pada saat di sini nilainya adalah UT minus 4. Jadi saya bisa tuliskan bahwa Y-nya adalah K, ya, karena nilainya adalah K, ya, kalikan UT minus 1, tapi kemudian dikurangi dengan UT minus 4. Nah, bagaimana saya menggambarkan yang di bawah ini? Ya, di bawah ini nilainya adalah minus K kali UT minus 4 dikurangi UT minus 6. Maka kita dapatkan K kalikan UT minus 1, kemudian minus 2K UT minus 4 ditambah K kalikan UT minus 6. Nah, ini adalah fungsi yang bisa menggambarkan kondisi yang ada di grafik. Setelah kita melihat kondisi seperti ini, kita harus cek apakah benar bahwa fungsi ini berlaku. Kita akan lihat dari kalau kondisinya itu di T sama dengan 1, apakah memenuhi. Saat T sama dengan 1, nilai UT min 1-nya berapa? Kalau T kurang, kita cek aja, kalau T kurang dari 1 kita masukkan saat T sama dengan 0. Saat T sama dengan 0, UT min 1-nya masih 0. Saat T sama dengan 0, UT min 4-nya juga masih 0, dan seterusnya, sehingga menghasilkan 0. Tapi saat T sama dengan 1, di sini UT min 1-nya adalah 1, sedangkan UT minus 4-nya itu masih 0. Demikian juga UT minus 6. Jadi berlaku bahwa Y sama dengan K, ya, pada saat itu, dan seterusnya. Kalian bisa cek. Sekarang kita lihat grafik yang ada di bawah. Di sini ada 3 macam grafik dan kalian ditunjukkan apa bedanya. Grafik yang pertama, di sini adalah FT adalah 5 sin T. Nah, kemudian grafik yang kedua, FT-nya dikalikan dengan fungsi step UT min 2. Jadi di sana akan ada perpotongan atau irisan dari UT min 2 dan grafik 5 sin T. Sehingga grafik 5 sin T yang di bagian kurang dari 2 ini akan hilang. Nah, kemudian yang paling kanan di sini adalah grafik FT min 2 dikalikan dengan UT min 2. Jadi di sini terjadi pergeseran dari si FT-nya. Makanya dituliskan dengan FT min 2, sehingga pada saat itu si grafik 5 sin T-nya tidak hilang. Jadi lengkap bergeser ke kanan. Sehingga kalian dari sini bisa menggambarkan fungsi-fungsi itu. Jika dia mengalami pergeseran itu menjadi apa? Jika ingin mengalami pergeseran fully, maka harus dikalikan antara fungsinya, harus menunjukkan pergeseran, FT-nya diganti dengan FT min 2, kemudian dikalikan dengan stepnya, yaitu UT min 2. Sekarang kita akan melihat mengenai teori pergeseran. Ada 2 teori pergeseran yang kita pelajari. Pergeseran yang pertama adalah pergeseran Fs. Di sini Fs ini bergeser ke kanan sejauh A.
Jadi ini adalah fungsi fs, ini adalah fs minus a. Kita tahu bahwa bentuk Laplace dari ft itu adalah fs, ya. Nah, atau kita bisa katakan bahwa fs itu adalah integral 0 sampai tak hingga eksponen minus st kali ft dt. Nah, sekarang bagaimana kalau s-nya mengalami pergeseran ke kanan sejauh a? Atau kita tuliskan fs minus a. Nah, di sini berarti eksponen minus st kita ganti s-nya dengan s minus a, sehingga ketika kita masukkan maka akan menjadikannya bentuk adalah 0 sampai tak hingga eksponen minus s minus at ft dt. Dan ketika bentuk eksponennya kita pecah, eksponen at kita keluarkan, maka kita akan mendapatkan integral 0 sampai tak hingga eksponen min st kali e pangkat at ft dt. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa Laplace balik dari fs minus a adalah eksponen dari at kali ft. Berbekal teori pergeseran pada sumbu s, kita akan belajar bagaimana bila terjadi pergeseran pada ft ke kanan sejauh a, karena kita harus mengakomodasi ketika terjadi gangguan di proses atau ada input dari fungsi step. Nah, di teorema 1 dikatakan tadi bahwa jika ada pergeseran pada fungsi s ke kanan sejauh a, maka Laplace baliknya adalah eksponen at kali ft. Sehingga ketika ft-nya bergeser ke kanan sejauh a, maka teorema 2 mengatakan bahwa Laplace dari ft min a akan ada hubungannya dengan perkalian eksponen as kali fs. Ini adalah dugaannya hipotesa. Jadi berbekal dari teorema 1 dikembangkan teorema 2. Ketika sekarang bukan fs yang bergeser tetapi fungsi t. Berbekal dari teorema 2 kita bisa mendapatkan nilai Laplace dari fungsi yang digeser ke kanan sejauh a atau ft min a kali ut min a, yaitu adalah eksponen minus as kali fs. Atau kita bisa tuliskan bahwa eksponen minus as kali fs itu adalah integral 0 sampai tak hingga eksponen min st dan ft-nya kita ganti dengan ini dt. Ya. Nah, dari situ kita akan memperoleh satu hubungan, yaitu bila kita sudah tahu nilai Laplace dari fungsi t yaitu fs, maka Laplace dari fungsi yang digeser ke kanan sejauh a itu adalah bisa diperoleh dengan cara mengalihkan Laplace dari ft kali eksponen minus as. Dari rumus yang kita peroleh tadi, kita juga bisa mencari nilai Laplace dari fungsi step atau ut min a yang didefinisikan seperti yang ada di gambar ini. Nah, di gambar ini kita bisa lihat bahwa pada saat t kurang dari a nilainya 0, tapi pada saat t sama dengan a ada loncatan sebesar 1, sehingga kita bisa tuliskan ini adalah fungsi ut minus a kali 1, ya. Nah, kita coba buktikan bahwa berlaku teorema yang kedua tadi, yaitu mengatakan bahwa jika kita sudah tahu nilai Laplace dari ft, maka kita bisa mendapatkan nilai Laplace dari fungsi yang digeser ke kanan sejauh a, yaitu adalah fs dikalikan eksponen minus as. Nah, kalau kita punya ft yaitu c, maka Laplace-nya adalah atau fs-nya adalah c per s, ya. Makanya kalau kita punya fungsi step seperti ini yang ada loncatan sebesar 1, maka kita bisa mencari bentuk Laplace-nya adalah Laplace dari ft dikalikan eksponen minus as. Kita lihat bagaimana Laplace dari fungsi step ini yang digambarkan saat t sama dengan a, nilainya itu mulai berubah sebesar 1. Nah, kita akan mencari berapa Laplace-nya dari ut min a ini. Nah, kita bisa memasukkan kebersamaan, berarti integral 0 sampai tak hingga dari eksponen min st kali ut minus a dt.
Kemudian kita pecah menjadi inkremen-inkremen yang lebih kecil karena ini ada fungsi-fungsi yang tidak kontinu. Jadi di sini saya pecah integral dari 0 sampai A dari eksponen min ST kali UT minus A ditambah integral dari A sampai tak hingga dari eksponen min ST UT minus A dt. Kemudian kita tahu bahwa saat T kurang dari A, nilai UT min A-nya adalah 0. Jadi kita masukkan ke sini, UT min A-nya adalah 0. Dan saat A sampai tak hingga, nilai UT min A-nya adalah 1. Kita tuliskan 1 dt. Di sini nilainya adalah 0. Kemudian di belakang integral dari eksponen min ST adalah minus 1/s dikalikan eksponen min ST dari A sampai tak hingga. Dan jika kita masukkan eksponen minus tak hingga itu adalah 0, kemudian eksponen dari dikurangi eksponen dari minus AS, sehingga kita dapatkan eksponen min AS per S, atau kalau kita pecah adalah eksponen min AS dikalikan 1/s. Dan kita tahu bahwa 1/s ini adalah bentuk Laplace dari Ft sama dengan konstanta. Jadi kita bisa tuliskan ini adalah Laplace dari Ft sama dengan konstanta. Jadi betul bahwa terbukti jika kita sudah punya bentuk Laplace dari Ft, kebetulan kalau fungsi step kan nilai Ft-nya adalah konstanta ya, yang kemudian digeser ke kanan sejauh A, maka bentuk Laplace dari UT min A-nya adalah Fs dikalikan eksponen minus AS, di mana Fs ini adalah Laplace dari Ft. Jadi terbukti ya bahwa teorema pergeseran yang kita dapatkan, pergeseran pada sumbu T, bisa diaplikasikan dengan rumus seperti ini. Teorema 2 adalah benar. Kita buktikan dari untuk yang fungsi step ternyata memenuhi. Sekarang kita lihat contoh. Di sini kalian disuruh menentukan berapa inverse dari eksponen minus 2s per s pangkat 3. Nah, dengan menggunakan teorema 2 yang sudah kita pelajari, dimana kalau kita sudah tahu berapa fungsi Laplace dari sebuah Ft, maka jika fungsi itu mengalami pergeseran, maka kita bisa mendapatkan berapa Laplace baliknya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dari soal ini terdiri dari dua suku, yaitu 1/s pangkat 3 dan eksponen min 2s. Maka kita bisa menduga bahwa si Ft-nya ini mengalami pergeseran ke kanan sejauh 2. Nah, berarti yang harus kita cari adalah ini. Ini adalah Fs kita dan kita harus mencari Ft-nya berapa. Nah, kita sudah punya tabel. Dari tabel Kreyszig di sini dikatakan bahwa jika kita punya bentuk Fs-nya adalah 1/s pangkat n, maka Ft-nya adalah T pangkat n-1 per n-1 faktorial. Jadi kita bisa dapatkan jika Fs-nya itu adalah 1/s pangkat 3, maka Ft-nya adalah T pangkat n-1. N-nya adalah 3, berarti 2 dibagi dengan 3-1 faktorial atau T kuadrat per 2 faktorial atau setengah T kuadrat. Nah, jadi berapakah Ft-nya atau Ft min A-nya? Ini adalah setengah. Nah, ini mengalami pergeseran ke kanan, lihat di sini sejauh 2. Jadi kita bisa tuliskan T min 2 kuadrat kali UT min 2. Ini adalah inverse dari 1/s pangkat 3 kali eksponen minus 2s. Contoh yang kedua, tentukan inverse dari eksponen
min 3S per S min 2 kuadrat. Dan di sini ada bentuk eksponen min 3S. Jadi kita curiga bahwa ini bisa jadi ada teori pergeseran. Jadi kita menggunakan teorema itu sehingga kita bisa tuliskan bahwa Fs-nya ini adalah 1/S min 2 kuadrat dikalikan eksponen minus 3S. Nah, ini menunjukkan ada pergeseran sejauh 3 ke arah kanan dan di sini adalah Fs. Nah, berarti kita bisa mencari Ft-nya. Ft-nya adalah bentuk Laplace balik dari 1/S min 2 kuadrat. Nah, ini kebetulan juga ada di tabel. Kita lihat di tabel. Nah, di tabel dikatakan bahwa bentuk 1/S min A kuadrat dengan A-nya tadi adalah 2 adalah TE pangkat AT. Sehingga kita bisa dengan mudah mendapatkan berapa Ft-nya, yaitu T kali E pangkat 2T. Nah, sekarang kita gabungkan ke teori pergeseran tadi. Jadi Ft min A-nya kali Ut min A-nya itu sebenarnya adalah T minus 3 karena dia mengalami pergeseran ke kanan sejauh 3 satuan dikali eksponen dari 2 T min 3 dikalikan U T minus 3. Ini seperti ini cara mencari inverse dari fungsi step.